Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali buat subscriber setia channel Koko Jersey. Dan buat yang baru pertama kali hadir, boleh dong sisihkan waktunya sebentar untuk klik tombol merah yang ada di bawah yang ada tulisan subscribe-nya supaya saya semakin semangat lagi untuk buat konten seperti ini lagi. Sesuai judul, di video kali ini kita akan melakukan konten bahas jersey dari jersey ini Sobat Jersey. Jersey Arema yang digunakan, yang dirilis untuk mengenang korban-korban tragedi Kanjuruhan nih Sobat Jersey. Dan ya, kita melakukan hal yang tak mungkin lagi gitu nih Sobat Jersey. Jersey-nya tidak diperjualbelikan secara umum, tapi pada akhirnya kita dapat dan akan kita review di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke videonya. Tapi sebelum itu, Koko ingin ingatkan ke teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan share agar semakin banyak lagi teman-teman yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jersey Arema yang dirilis untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan ini hadir dengan warna hitam nih Sobat Jersey, warna berduka. Dan hadir juga dengan list yang berwarna biru muda nih Sobat Jersey. Dan seperti biasanya akan kita mulai bahas lebih mendalam, lebih mendetail dimulai dari areal kerah nih Sobat Jersey. Untuk kerahnya sendiri hadir dengan motif onek begitu nih Sobat Jersey, yang ada list berwarna biru mudanya di kiri dan kanan nih Sobat Jersey. Yang mana kalau kita lihat dari kerahnya ini sendiri benar-benar mengingatkan dengan kalau saya sendiri gitu ya, di ingatan saya tuh Nike di era 2005, 2006, 2007an begitu nih Sobat Jersey. Lalu di areal tengkuknya ada branding SEA, Singo Eden Apparel, ada grafis seperti yang juga terjadi di Jersey Home yang sudah kita bahas. Lalu ada keterangan size dan keterangan negara pembuatan nih Sobat Jersey. Sekilas di areal tengkuk tidak ada yang salah begitu ya, kelihatan normal-normal saja gitu nih Sobat Jersey. Namun kalau kita lihat lebih dekat lagi begitu ya, di areal yang berwarna biru muda ini Sobat Jersey, kelihatan bahwasanya ini bahannya apa ya, aku melihat ini aku teringat dengan yang terjadi di baju Nike begitu nih Sobat Jersey. Ada sebuah kain yang dipasang lagi untuk memasang itu size tag dan lain-lainnya gitu nih Sobat Jersey, keterangan-keterangannya yang ada di tengkuk. Namun ada satu hal yang membuat saya wadidaw gitu ya, yaitu kalau kita lihat di sini, ini bagian kain birunya tidak dijahit lagi ke bagian belakangnya nih Sobat. Jadi ya klower-klowernya nih gitu nih Sobat Jersey. Yang mana saya takutnya ketika dipakai nanti, ya nantilah akan kita buktikan ketika kita pakai juga. Yang saya takutkan adalah ada sebuah material yang ngegantung gitu di bagian tengkuk. Tapi itu nanti akan kita buktikan nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan turun sedikit ke areal dada. Di dada sebelah kanan terdapat branding Singo Eden Apparel nih Sobat Jersey, yang menggunakan bahan rubber begitu nih Sobat Jersey. Dan lalu di dada sebelah kiri terdapat logo Arema FC yang menggunakan bahan yang identik seperti yang terjadi di branding Singo Eden Apparelnya nih Sobat Jersey. Dan untuk logo Aremanya sendiri nih Sobat Jersey hadir dengan warna monokrom biru muda dengan hitam nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan sedikit ke bawah. Untuk konfigurasi sponsornya nih Sobat Jersey masih identik seperti yang terjadi di Jersey Home yang sudah kita bahas di video yang lalu nih Sobat Jersey. Namun keidentikan tersebut tidak hanya berhenti sampai ke konfigurasi sponsor nih Sobat Jersey. Untuk detail bahannya sendiri masih amat sangat identik seperti yang terjadi di Jersey Home yang sudah pernah kita bahas sebelumnya nih Sobat Jersey. Di sini bisa dilihat nih Sobat Jersey, untuk corak-corak dari detail bahannya sendiri identik seperti yang terjadi di Jersey Home nih Sobat Jersey. Dan untuk karakteristik bahannya sendiri menurut saya agak wadidaw gitu nih Sobat Jersey ya. Di sini bisa kita lihat, ini kalau kita tarik menyamping stretchnya kurang gitu nih Sobat Jersey. Namun kalau kita tarik yang memanjang gitu dari atas ke bawah gitu, ini malah stretch banget nih Sobat Jersey. Jadi agak mengherankan gitu ya melihat bahan yang terjadi di Jersey Arema yang season terakhir ini nih Sobat Jersey, mau di Jersey Home ataupun di Jersey yang keempat ini. Bahannya itu bukan untuk lebar ke samping gitu, tapi memanjang gitu nih Sobat Jersey. So ya agak membingungkan gitu ya untuk detail bahannya sendiri nih. Selain bahan yang tadi, untuk jersey-nya sendiri ada satu bahan lagi nih Sobat Jersey, yaitu yang terjadi di areal ketiak nih Sobat Jersey. Bisa dilihat di sini untuk bahannya yang di areal ketiak ini adalah sebuah bahan yang lebih berpori begitu nih Sobat Jersey, dan itu ada di sini nih Sobat, di yang ya ketiak inilah, mulai dari sini sampai ke
sini nih Sobat Jersey, yang dibatasin oleh jahitannya nih Sobat Jersey. Dan berbicara mengenai jahitannya nih Sobat Jersey, secara sekilas gitu ya, mengingatkan banget dengan aparel Kappa di medio 2000-an nih Sobat Jersey. Dan di sini kita akan ambil contoh jersey AS Roma gitu nih Sobat Jersey ya, yang mana untuk jahitan-jahitannya ini sendiri jahitan rantai gitu yang kalau sekilas sendiri, wah ya ini Kappa banget gitu ya Sobat Jersey menurut saya gitu. Mengingatkan banget lah sama apa yang dilakukan oleh Kappa di medio 2000-an nih Sobat Jersey. Lalu untuk detail kecil yang terjadi juga masih amat sangat identik seperti yang sudah kita bahas di jersey home nih Sobat Jersey. Di areal kiri bawah jersey terdapat ini tab autentiknya nih Sobat Jersey. Lalu di pinggang gitu nih Sobat Jersey juga ada branding SEA yang terbuat dari bahan rubber begitu nih Sobat Jersey. Begitu juga detail washing tag yang cukup meriah gitu nih Sobat Jersey. Dan tak lupa di lingkar bagian bawah jersey yang bagian belakangnya terdapat tulisan nih Sobat Jersey ini, kalau bisa kita lihat seperti yang terjadi di jersey home juga nih Sobat Jersey yang sudah kita bahas. Ada grafisnya dan ada tulisan Land of the Fighter Trilogy. Tapi ngomong-ngomong soal trilogi gitu ya Sobat Jersey, menjadi agak aneh detail ini juga masih diselipkan di jersey keempat gitu. Trilogi itu kan 3 gitu ya, sebuah rangkaian yang 3 gitu. Film Batman Trilogy aja cuman ada 3 gitu. Ditambahkan detail yang ada embel-embel trilogy di jersey keempat, agak miss gitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai apa yang terjadi di areal belakang nih Sobat Jersey. Untuk areal belakang sendiri, well, masih polos, bukan karena belum ada kepikiran mau pasang nameset siapa gitu ya, tapi lebih ke belum ada waktu aja gitu untuk ke tukang press gitu ya. Di sini kita sudah punya sponsor Extra Joss dan ada nameset Evan Dimas nih Sobat Jersey. Ini dia. Ya belum sempat aja gitu ya. Ya semoga nanti disegerakan untuk dipasang namesetnya. Dan selain itu masih ada satu detail kecil yang menarik perhatian nih Sobat Jersey, yaitu di areal punuknya nih Sobat Jersey. Ada detail berupa 2 mawar gitu nih, dan ada tulisan 135 nih Sobat Jersey yang menandakan jumlah dari korban tragedi Kanjuruhan. Memang karena jersey ini juga ditujukan untuk mengenang tragedinya gitu ya, so ya wajar kalau ada detail-detail yang masih terikat dengan kejadian itu nih Sobat Jersey. Dan kalau untuk detail daerah punuknya ini sendiri, aku jadi teringat dengan detail yang terjadi di jersey Liverpool nih Sobat Jersey untuk mengenang tragedi Hillsborough. So ya sentuhan kecil yang menurut saya cukup oke gitu, cukup nice gitu nih Sobat Jersey. Di bagian ini biasanya kita akan membahas tentang harga jersey ini, tapi karena dari awal jersey-nya ini tidak dijual dan cara saya mendapatkannya ini cukup wadidaw gitu ya, so mari kita ceritakan saja proses dari awal bagaimana saya bisa mendapatkan jersey ini nih. Jadi di suatu hari yang cerah gitu ya, berselancarlah saya di sosial media gitu, di Facebook, di Instagram, so on gitu, dan terpantau oleh saya ada beberapa orang gitu yang pamer jersey ini gitu, dijejerkan gitu. Terus dalam hati saya tuh, oh ya wes lah, kebetulan mungkin dia dapat baju bekas tanding alias match worn gitu kan. Namun ketika dia pamer kiri kanan detail dari depan belakangnya gitu, lah kok tidak ada nameset begitu kan? Wah, tidak mungkin dong, karena kan sesuai info yang beredar, jersey ini hanya untuk kebutuhan tim gitu kan. Dan kalau si ABC ini bisa punya tapi tanpa nameset, wah ini berarti sudah ada terjadi konspirasi gitu kan. So saya pun langsung menghubungi teman saya gitu ya, yang waktu itu menjual jersey home yang tidak ada box itu nih Sobat Jersey, yang menjadi kontroversi waktu itu. Saya datang dengan menggebu-gebu gitu ya, bro, saya sudah mau marah-marah nih. Tapi tolong bro, bisa nggak kamu bantukan cari aku jersey yang Arema untuk mengenang korban Kanjuruhan nih. Namun percakapan selanjutnya nih yang bikin saya mind blown nih gitu nih Sobat Jersey. Bisa bro, mau size apa? Oke. Tanpa saya jelaskan, teman-teman juga sudah berteori mungkin ya. Benar-benar membuat saya mengernyitkan dahi gitu nih Sobat Jersey.
kalau ada opsi size, berarti ada banyak dong stoknya gitu kan. Itu yang bener-bener, waduh. Dan saya punya teori gitu ya. Saya yakin jersey ini diproduksi massal, ya pasti gitu kan. Ya untuk menekan cost produksi lah gitu kan. Bullshit lah kalau untuk kebutuhan tim doang gitu. Eman-eman lah gitu. Eman-eman tuh apa ya? Kayak sayang uangnya gitu ya untuk biaya produksinya gitu. Namun ketika akun Twitternya Arema itu merilis berita ya, bahwasanya wah, kita akan memakai jersey khusus ketika melawan PSS bla 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 untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan gitu kan. Wah, seluruh Twitter, seluruh netizen, seluruh pendemen jersey menghujat gitu kan. Wah, kamu kok malah mikir begini, Bapak mikirin jersey baru di kala tragedi so on bla 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 gitu kan, so on and so on gitu. Yang mana kejadian penolakan di sosmed itu membuat yang awalnya jersey ini untuk rilis ke publik menjadi ya udahlah, ketimbang kita nanti lebih banyak lagi yang kontroversi yang terjadi, ya udah kita buat untuk tim aja begitu. So ya, netizen udah tenang nih gitu kan. Namun di akhir musim ada beberapa kolektor yang lewat di lini masa saya malah pamer gitu kan. Sehingga saya pun penasaran dan akhirnya bisa dapat jersey ini nih Sobat Jersey. Namun ada satu lagi kejadian yang membuat saya itu semakin kaget gitu ya. Ketika jersey ini sampai, tidak cuma jersey yang sampai nih. Ada juga celananya nih Sobat Jersey dengan warna yang senada, hitam dan list biru muda begitu. Dan juga ada kaos kakinya nih Sobat Jersey. Wow. Jadi ya, itu tadi ya. Jersey ini dari awal emang kemunculannya penuh kontroversi. Keberadaannya diusahakan untuk seminim mungkin gitu. Namun ya pada akhirnya tidak bisa dijaga banget gitu ya. Lawong jersey yang home tanpa box saja bisa rilis gitu ya. Jadi ya begitulah. Itu yang membuat saya yakin gitu ya, ketika melihat ada yang pamer jersey ini, wah saya juga bisa dapat dan untuk jadi konten ini nih gitu nih. Namun untuk info harganya maaf banget tidak bisa diumbar di sini karena memang jersey ini dari awal munculnya penuh kontroversi sampai saya dapetinnya juga penuh hal yang wadidaw gitu ya. So ya, untuk yang penasaran langsung saja DM ke IG saya, akan dibantu sebisanya. Tapi ya semoga tidak dicepuin gitu ya. Lalu di bagian selanjutnya seperti biasa saya akan memakai jersey-nya supaya bisa menceritakan pengalaman apa saja yang terjadi ketika memakai jersey ini nih. Pertama-tama kita mulai dari areal kerah. Kerahnya ini benar-benar peningkatan banget dari yang terjadi di jersey home gitu nih Sobat Jersey. Simple, onek, dan tidak ada yang mengganggu gitu nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya untuk yang tadi saya curigain gitu ya, di areal yang bahan berwarna biru yang ditengkuk itu gitu ya, saya takutnya itu akan ada mengganggu gitu, tapi ternyata tidak gitu ya. Malah di ini Sobat Jersey, di area jahitan yang ini itu kerasa seperti ketarik ke atas gitu nih. Mungkin emang fitnya supaya kelihatan kita gagah gitu, tapi ya cukup terasa ketarik gitu nih Sobat Jersey di area sini. Lalu kalau untuk visual gitu nih Sobat Jersey masih kelihatan oke banget gitu Sobat Jersey, dan kelihatan amat sangat kapa gitu nih Sobat Jersey. Lalu kemudian untuk detail bahan kain ketika menyentuh kulit gitu nih Sobat Jersey, dan masih identik seperti yang terjadi di jersey home. Nothing special gitu ya, tapi bukan berarti buruk gitu, hanya saja memang ya B aja, dan ya itu tadi tidak ada yang spesial gitu nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan jersey ini dari hal yang saya senangi sampai ke hal-hal yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini nih. Dan seperti biasanya akan kita mulai dari hal yang saya senangi dahulu. Untuk hal yang saya senangi gitu ya, yang jelas kerah nih Sobat Jersey, karena saya nge-review yang home gitu itu acak-adut banget gitu, dan ini simple banget. Saking simpelnya ya udah emang harusnya gini aja supaya mendapatkan kenyamanan yang optimal nih Sobat Jersey dari sebuah baju bola. Lalu selanjutnya adalah pemilihan warnanya nih Sobat Jersey. Oke, fine, ini baju dengan tema berduka gitu ya, namun mix dari warnanya ini sendiri manis banget nih Sobat Jersey. Lalu yang terakhir yang saya senangi adalah detail dari yang ada di tengkuk nih Sobat Jersey, yang untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan. Sentuhan yang menarik sekali gitu ya untuk dipasangkan ke sebuah jersey begitu. Dan untuk grafiknya sendiri tidak malu-maluin lah gitu menurut saya nih Sobat Jersey.
Lalu selanjutnya untuk hal yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Well, untuk hal yang saya pertanyakan sih sebenarnya banyak gitu ya sobat jersey ya. Namun ya kita rangkum aja lah gitu jadi satu gitu ya. Hal yang saya pertanyakan adalah kok bisa jersey ini bocor ke para kolektor gitu kan. Itu sendiri sudah merupakan ultimate why gitu ya. Apa hal yang saya pertanyakan tapi yang sudah merangkum semuanya yang untuk terjadi di jersey ini nih sobat jersey. Benar-benar kita mengertikan dahi dengan apa yang terjadi di internal dari Arema nih sobat jersey. Mulai dari jersey home yang bocor tanpa box itu malah disalahin supporter kolektornya gitu. Lalu ini juga bisa bocor gitu ya. Itu doang sih. Tapi menurut saya sudah merangkum semua yang dipertanyakan gitu ya sobat jersey. Dan pada akhirnya gitu ya, kalau memang jersey ini tidak diperjualbelikan, tidak bisa bocor ke umum gitu ya, saya pribadi sudah legowo sebenarnya gitu. Namun ya ada 1-2 kejadian gitu nongol di sosmed saya gitu, dan setelah berpikirlah gitu kan, lah mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya ya saya dapatkan meskipun jadi ultimate why gitu ya, tapi ya itu tadi tidak bisa nyalain saya juga gitu ya, namanya juga kolektor, namanya juga reviewer, begitu nih sobat jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian kesimpulan dan pemberian rating dari saya untuk jersey Arema edisi mengenang tragedi Kanjuruhan ini nih sobat jersey. Kalau untuk kesimpulannya sendiri mungkin ya kalau dirangkum dalam beberapa kata atau dalam beberapa kalimat gitu ya, cuman ini sih, kok bisa gitu, kok bisa bocor ke publik gitu ya. Terlepas dari apapun alasannya bisa bocor ke publik ya, setidaknya ini menjadi artefak gitu ya menurut saya yang cocok untuk masuk ke gantungan saya bersama jersey-jersey lainnya gitu, untuk mengenang sebuah kejadian yang benar-benar penuh tanda tanya gitu menurut saya gitu ya, yang mana sampai sekarang juga tidak ada progresnya gitu ya. Ya sudahlah, kasihan sih para korbannya gitu. Lalu selanjutnya pemberian rating dari saya untuk jersey Arema yang ini nih. Rating dari saya untuk jersey ini ada di angka 7,2 nih sobat jersey. Meskipun kehadirannya sendiri why gitu ya, namun pemilihan warnanya oke banget, temanya masuk banget, dan menurut saya gitu ya peningkatan banget dari jersey home yang sudah saya bahas gitu. So ya 7,2 itu ya angka yang cukup pantas lah gitu. Ya itu dia tadi sobat jersey pembahasan dari saya untuk jersey Arema yang dipakai untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan. Ya pada akhirnya mari kita sama-sama doakan agar kasus ini bisa segera ada penyelesaiannya nih sobat jersey. Kasian banget sama yang korban-korbannya yang di tragedi Kanjuruhan nih sobat jersey. Karena menurut saya silakan teman-teman juga berpikir gitu ya, progresnya ada nggak sampai ketika detik ini saya berucap gini di video ini, ada nggak progresnya? Saya sih nggak merasa ada gitu ya. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja ke kolom komentar, akan saya balas di sana semuanya satu persatu. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi teman-teman yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.